Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain amma ba'd. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Fungsi Masail Fiqhiyah dalam Kehidupan Masyarakat. Yang kedua, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok 2. Yang pertama, Nuria Najah, kedua Rahma Ainun Salsabila, yang ketiga Rika Maula Yuha, dan yang keempat adalah Diana Zulfa. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang masalah. Berbagai permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik yang menyangkut masalah ibadah, akidah, ekonomi, sosial, sandang, pangan, kesehatan, dan sebagainya, seringkali meminta jawaban kepastiannya dari sudut hukum. Sebagai suatu ilmu, masail fikih sangatlah penting untuk dipelajari, karena dalam ilmu ini membahas berbagai permasalahan yang cukup kompleks dalam kehidupan masyarakat saat ini. Maka, untuk lebih mudah memahami bagaimana fungsi masail fikih dalam kehidupan masyarakat ini, penulis akan mengulasnya dalam makalah ini dengan harapan supaya dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis. Kita langsung ke pengertian. Secara bahasa, masail adalah masalah-masalah, persoalan, atau problem, dan fikih adalah yang bersifat atau berdimensi fikih. Persoalan di sini bukan setiap hal, tetapi hanya hal-hal yang dianggap baru dan aktual, atau kontemporer. Dalam buku-buku berbahasa Arab, masail fikih biasa dikenal dengan istilah qadaiyah fiqhiyah mu'syaroh atau isu-isu fikih kontemporer. Berarti titik tekanannya adalah kebaruan isu tersebut. Bisa jadi juga isu lama, tetapi memiliki relevansi yang kuat di masa sekarang. Materi masail fikih ini berisi pelajaran mengenai masalah-masalah hukum Islam yang aktual dan kontemporer, baik mengenai persoalan rumah tangga atau perkawinan, soal kemasyarakatan, politik, dan ekonomi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mengenal dan melatih mahasiswa mengenai logika bangunan hukum Islam dalam menetapkan hukum pada isu-isu tersebut. Masail fikih mengenai isu-isu kontemporer, misalnya tentang isu-isu kepemilikan, perburuhan, pertambangan, dan perbankan dalam Islam. Lebih spesifik lagi, untuk praktik ekonomi syariah, apa dasar-dasar hukum Islam dalam skema-skema finalisasi Islam seperti wadiah, mudarobah, murabahah, ijarah, istisna, salam, saraf, takaful, sukuk, pasar saham, dan yang lain-lain, untuk menggantikan skema-skema konvensional berbasis bunga seperti tabungan, deposito, jual beli falas, obligasi, asuransi, pasar uang, dan lain-lain. Fokus utama dari masail fikih adalah mengetahui logika berpikir fikih dalam memutuskan hal-hal tersebut di atas, sehingga bisa melatih dan memperkuat kemampuan nalar fikih yang dimiliki para mahasiswa. Nalar ini diperlukan untuk memahami keputusan-keputusan lain dalam fikih maupun pandangan-pandangan hukum konvensional non-fikih. Kemudian yang kedua, ruang lingkup masail fikih. Dengan lahirnya masail fikih atau persoalan-persoalan kontemporer, baik yang sudah terjawab maupun sedang diselesaikan, bahkan prediksi munculnya persoalan baru mendorong kaum muslimin belajar dengan giat menelaah berbagai metodologi penyelesaian masalah, mulai dari metode ulama klasik sampai ulama kontemporer. Tujuan mempelajari masail fikih secara garis besar diorientasikan kepada mengetahui jawaban dan mengetahui proses penyelesaian masalah melalui metodologi ilmiah, sistematis, dan analisis. Dari sudut fikih, penyelesaian suatu masalah dikembalikan kepada sumber pokok Al-Quran dan hadis, ijma, qiyas, sehingga nilai yang dihasilkan senantiasa berada dalam koridor penetapan hukum akan difokuskan kepada 3 aspek, yaitu yang pertama, memperbaiki manusia secara individu dan
kolektif agar dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat Islam. Dan kemudian yang ketiga, sasaran hukum Islam yang terkandung di dalamnya yaitu mewujudkan kemaslahatan. Tidak ada hal yang sia-sia di dalam syariat melalui Al-Quran dan As-Sunnah kecuali terdapat kemaslahatan hakiki dan di dalamnya. Di dalam buku Paradigma Fikih Modern, ruang lingkup masail fikih mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer atau modern. Kajian tersebut dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Yang kedua, mengenai wilayah kajian yang berkenaan dengan Al-Quran dan hadis yang erat hubungannya dengan masail fikih atau fikih kontemporer dari berbagai persoalan baru muncul semakin menguatkan hipotesis tentang keterkaitan dan ketentuan fikih dengan konteks-konteks kehidupan yang nyata. Di dalam fikih itu, pada dasarnya bukannya suatu ilmu teoritis atau ulum nadariyah atau tetapi bidang garapannya adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku positif atau ahkam amaliyah. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi masail fikih dalam kehidupan masyarakat. Di sini adalah yang kita bahas fungsi masail fikih dalam kehidupan masyarakat. Fungsi atau kedudukan merupakan dua kata yang memiliki arti sama, yaitu suatu tugas yang dimiliki seseorang atau suatu terhadap sesuatu yang lain. Masail fikih dipandang sebagai sebuah ilmu merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih. Sedangkan fungsi ilmu fikih adalah yang pertama, menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum Islam di era sekarang. Kajian masail fikih sering kita hanya membahas persoalan hukum Islam. Masail fikih membahas mengenai persoalan-persoalan hukum yang muncul, baik mengenai fikih maupun akidah. Masail fikih sosial merupakan hal yang sering muncul hukum-hukum baru yang belum ditemukan hukumnya dan memaksa para ulama untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang kedua, mengatur perilaku sosial yang berhubungan dengan perkembangan budaya iptek, yaitu adanya perkembangan iptek berimbas pada perkembangan kebudayaan dan perilaku sosial manusia. Para ahli hukum Islam telah mengkaji Islam dalam kedudukannya sebagai agama, hukum, dan sebagai sistem kemasyarakatan. Oleh karena itu, hukum Islam berisi hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum. Hukum Islam merupakan sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perilaku warga-warga Muslim. Kedudukan hukum Islam sebagai mengubah perilaku sebagai sarana bahwa hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat. Dalam suatu masyarakat, hukum dijadikan sebagai alat atau instrumen. Hukum harus digunakan secara sadar, tidak saja dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan masyarakat, melainkan harus mengarahkan pada tujuan yang dihendaki dan menghapuskan kebiasaan yang tidak sesuai dengan menciptakan pola-pola baru yang serasi dan tingkah laku manusia. Dalam masyarakat, bagaimanapun keadaannya, baik dalam masyarakat modern maupun dalam masyarakat sederhana, sebuah kepastian hukum tetap merupakan kebutuhan, karena kebutuhan hukum itu berada dalam suatu masyarakat. Maka, masyarakat itu akan mendapatkan akibat sesuai dengan norma yang mereka jalankan. Dengan demikian, masyarakat dapat berbuat sesuai hukum Islam yang diterima masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, mengendalikan sistem sosial masyarakat. Hukum Islam sebagai alat pengendalian sosial diawali dari adanya konflik antara individu dengan individu yang lain atau antara kelompok dengan kelompok yang lain. Karena itulah, dalam sebuah mudaroh yang dilakukan oleh golongan Nahdiyin atau Tarjih yang dilakukan golongan Muhammadiyah, fatwa yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka merupakan sebuah pengendali untuk mengatur sistem sosial masyarakat pada kalangan masing-masing. Dua juga berimbas pada sistem sosial pada masyarakat umum. Di sisi lain, berdasarkan dengan kajian masail fikih yang memberikan sebuah hukum tertentu, yakni yang pertama, memelihara kemaslahatan agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, dan yang keempat memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta dan kehormatan.
Fungsi atau kedudukan merupakan dua kata yang memiliki arti sama, yaitu suatu tugas yang dimiliki seseorang atau sesuatu terhadap suatu yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fungsi diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Masail fikih merupakan sebuah ilmu yang membahas mengenai permasalahan hukum Islam yang faktual, tidak lepas kaitannya dengan manusia. Kehidupan manusia bersifat dinamis, setiap saat selalu mengalami perubahan kehidupan yang seperti ini pastilah membutuhkan hukum-hukum yang mana dapat menuntut manusia agar tidak berbuat kesalahan dan beraktivitas sehari-hari dan berperilaku sesuai dengan tuntutan Islam. Kemudian sebagai contoh atas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa kini adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan yang melibatkan antara manusia dengan Allah. Ilmu fikih mengatur tentang ibadah, yaitu ibadah mazhab dan ghair mazhab. Ibadah mazhab adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia, yang murni mencerminkan hubungan manusia itu dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah ghair mazhab adalah ajaran agama yang mengatur perbuatan antara manusia itu sendiri, serta manusia dengan lingkungan. Contoh masail fikih yang berhubungan dengan ibadah yaitu hukum fikih menyikapi sholat Jumat lebih dari satu tempat atau ta'adud al-Jumat. Pada zaman sekarang, dalam pelaksanaan sholat Jumat, sering memunculkan beberapa fenomena menarik. Semisal antara lokasi pelaksanaan sholat Jumat yang menurut Islam, kalangan harus terpusat di satu tempat. Hal ini kadang menimbulkan masalah di saat keadaan menuntut sebagaimana masyarakat membuat lokasi alternatif. Kemudian, permasalahan yang melibatkan antara manusia dengan manusia. Sebagai contoh, masail fikih yang melibatkan hubungan antara manusia dengan sesama adalah hukum mengenai mendonorkan organ tubuh dari seseorang yang masih hidup, sehubungan dengan permasalahan donor transplantasi, permasalahan antara manusia dengan dirinya sendiri. Contoh masail fikih yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri yaitu tentang hukum dari mengubah ciptaan Allah. Misalnya hukum dari operasi plastik. Operasi plastik adalah operasi mengubah bentuk tubuh dari yang tidak baik menjadi lebih baik. Proses ini mengakibatkan perubahan bentuk tubuh secara permanen. Melakukan operasi plastik hukumnya haram karena termasuk dalam proses mengubah ciptaan Allah. Karena orang yang melakukan operasi plastik cenderung merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki dan cenderung membuat seseorang untuk berbuat sombong. Kemudian yang ketiga, permasalahan antara manusia dengan lingkungan. Islam menyuruh umat untuk melakukan hal yang terbaik, baik itu kepada Allah, sesama manusia, kepada dirinya sendiri, maupun kepada lingkungan. Islam sangat menekankan umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berperilaku bijaksana dalam merawat alam. Tetapi yang terjadi sekarang, perusakan lingkungan sudah sering terjadi, seolah-olah tidak menghiraukan bagaimana akibatnya jika melakukan perusakan lingkungan. Dari beberapa uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan, fungsi masail fikih dalam kehidupan praktis adalah dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan manusia yang aktual. Yang kedua, mengetahui jawaban dan mengetahui proses penyelesaian masalah melalui metode ilmiah, sistematis, dan analisis. Yang ketiga, memberikan hukum-hukum yang belum ada pada masa dulu dan memberikan hukum pada apa yang terjadi pada masa kini. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masail fikih adalah mengetahui logika berpikir fikih dalam memutuskan hal-hal persoalan di atas, sehingga bisa melatih dan memperkuat kemampuan nalar fikih yang memiliki para mahasiswa. Ruang lingkup pembahasan masail fikih adalah mencakup masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan situasi kontemporer dan mengenai wilayah kajian yang berkenaan dengan Al-Quran dan hadis yang erat hubungannya dengan masail fikih. Kemudian fungsi masail fikih adalah menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum Islam di era sekarang, mengatur perilaku sosial yang berhubungan dengan perkembangan budaya iptek, mengendalikan sistem sosial masyarakat, menjaga hak-hak manusia, menghargai kehidupan manusia, problem solving dalam sebuah permasalahan baru. Baik, dari sini kami
telah mempresentasikan hasil makalah kami. Apabila ada kesalahan kata-kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.